Oke Dinda, ini kita Oke, bahas terkait penangkapan Sekjen PDP Pak Hasto terkait masalah kasus Harun Masiku dan kemudian ada serangan balik dari kelompok Pak Hasto bahwa sudah memiliki bukti-bukti video keterlibatan pejabat negara dalam korupsi. Nah, bagaimana menurut Dinda melihat seperti ini? Coba. ya seharusnya. Oke, selamat sore dulu ya untuk rekan-rekan seluruh Indonesia yang monitor atau menyaksikan podcast ini terkait masalah Hasto. Seharusnya ini tidak pantas juga sampai bertahun-tahun kan untuk nangkap seorang seorang Harun Masiku, negara nggak mampu itu kan lucu kan, ya lucu yang pertama. Ya. Harun Masiku loh, berarti kan ada kekuatan besar yang sengaja menyembunyikan saudara Harun Masiku ini. Nah, sekarang di kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ini, ya, penegakan informasi hukum memang sedang dilakukan. Dan alhamdulillah KPK punya keberanian untuk menetapkan saudara Hasto ini sebagai tersangka. Ini kemajuan yang luar biasa yang pertama, yang harus kita apresiasi KPK. Terima kasih KPK. Ya, yang kedua, dan saya rasa negara pun nggak boleh takut. Pak Prabowo saya berharap dan saya yakin Pak Prabowo nggak takut. Ketika ada ancaman dari kelompok-kelompok lain atau pihaknya Hasto yang akan membuka dokumen-dokumen yang katanya dokumen yang spektakuler yang akan membongkar kebusukan seluruh petinggi-petinggi negeri ini, saya rasa nggak usah takut. Ya. Justru kalau memang Hasto ini mau jadi justice kolaborator membantu penegakan informasi hukum, ya positif sekali ya. Iya, iya, Jadi iya. bisa nanti ini dijadikan bahan yang meringankan Hasto terhadap hukuman, konsekuensi hukum yang akan ditimpa dia. Kalau dia berjasa mengungkap semua kebobrokan negeri ini, ya sangat positif sekali. Dan saya yakin Pak Prabowo nggak takut. Jadi saran saya ke pemerintahan sekarang, ya laksanakan saja siapapun yang terlibat dalam penyembunyian Harun Masiku atau terjadinya kasus Harun Masiku yang sampai hari ini masih DPO buron, ya lanjutkan saja. Sidik Hasto, nyatakan siapa-siapa yang terlibat, ya tangkep, proses, biarkan hakim yang menghukum Ya, karena begini, mereka bersalah atau ya, tidak. ini Ya. berkembang Hmm. opini, berkembang opini di media sosial bahwa ah, kasus Pak Hasto ini tidak merugikan negara. Nah, itu berkembang opini seperti itu. Memang tidak merugikan secara finansial, tapi kan merusak demokrasi, Pak Saleh. Ya, Hmm. merusak demokrasi. Kenapa? Yang membuat undang-undang itu kan mereka-mereka juga, partai-partai politik. Ya. Ya, hukum itu kan produk politik. Hmm, hmm. Disahkan undang-undang di MK, di KPU, itu adalah yang sudah dilaksanakan ya sesuai aturan. Tidak ada boleh yang namanya menyuap untuk menjadikan seseorang pejabat ya. Dan ini terjadi tindakan gratifikasi, memberikan sesuatu uang kepada pejabat negara. Iya, iya, iya. Nah, itu melanggar undang-undang ya. Memang secara keuangan negara tidak dirugikan, tapi suap kepada pejabat negara ini kan melanggar undang-undang, Pak Saleh. Dan tapi kan ini juga, ya mungkin belum terbongkar ke publik. Jadi ada beberapa partai diduga, ya misalnya kan nomor urut pertama calegnya ini menang, tetapi dia ada masalah. Harusnya yang naik itu nomor urut dua atau Dua, lebih suara. Tapi ini banyak juga, ada juga diduga beberapa partai ini melonjak ke atas, tapi tidak dipermasalahkan. Karena Pak Masiku berarti dipermasalahkan. ya. Jadi gini, kalaupun ada kasus-kasus yang serupa tidak muncul ke permukaan, justru kita harus curiga. Contoh yang disampaikan Pak Saleh tadi, nomor satu menang.
secara suara. Cuma karena ada masalah, maka yang harus naik nomor dua, kan? Perolehan suara terbanyak nomor dua. Ya. Tapi yang naik nomor tiga atau nomor empat, kok nggak muncul ke permukaan? Berarti kita harus curiga, ada apa? Nomor urut dua diam saja, ya Oh. kan? Hmm. Nomor dua diam saja, berarti kan ada dalilan pribadi antara mereka. Karena biaya politik di Separame di Indonesia kan medsos mahal. itu. Separame di medsos, tak? Iya. Nah, cuma kan medsos itu kan begini Pak Saleh. Medsos itu ada HP-nya saja atau alatnya saja, tapi orangnya satu menggunakan instrumen 10 untuk mengirimkan opini. Jadi saya rasa gini loh, yang jelas yang terjadi sama Hasto itu adalah undang-undang KPK yang ditabrak di situ dalam rangka apa? Pemberantasan korupsi gitu loh. Iya, gratifikasi ya. Suap ke suap, suap, gratifikasi itu kan melanggar undang-undang korupsi. Nah, jadi kalau kalau saran saya ya sudah, ya jangan jangan sampai negara kalah dengan ancaman seorang Hasto, kecuali penegakan hukum Indonesia ini hakimnya terlibat suap, jaksanya terlibat suap, mungkin kepolisinya terlibat suap, bahkan DPR yang terlibat suap, mungkin kita takut semua untuk penegakan informasi hukum. Tapi kalau mereka nggak ada masalah dengan hal seperti yang menyangkut korupsi tadi, kenapa takut? Justru kalau negara nggak berani mengungkap tentang tentang Hasto ini, tentang Harun Masiku ini yang bahaya Pak Saleh. Makanya saya Karena apa? saya sarankan gini, Nda, lebih baik Pak Hasto, ya pemerintah memberikan hukuman ringan kepada Pak Hasto. Ya, jika Pak Hasto mau membongkar semua koruptor yang ada di pemerintahan saat ini, entah itu pejabat tinggi negara, entah itu masih ada di Kabinet Merah Putih. Nah, kalau saya apresiasi, saya hormat kepada Pak Hasto dan kalau bisa diringankan hukumannya jika semua itu dibongkar. Menurut Dinda bagaimana? Saya setuju, sepakat. Ya, justru sekarang ini Pak Hasto punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia itu nasionalis, dia idealis ya. Dalam arti begini loh, kalau Pak Hasto itu berani menjadi justice kolaborator atau Hmm. orang yang punya jasa mengungkap sebuah kejahatan besar, ya kenapa tidak? Kenapa Pak Hasto takut? Ya buka saja gitu loh. Nanti hakim akan mempertimbangkan yang memberatkan dan yang meringankan itu kan ada Pak Saleh dalam Ya, ya. pengadilan itu gitu loh. Banyak orang berebut pengen menjadi justice kolaborator dalam arti keringanan hukuman ketika dia pertama kooperatif terhadap penegakan hukum dari mulai proses-proses penyidikan sampai persidangan ini kan ada faktor-faktor yang meringankan. Jadi justice kolaborator aja Pak, nggak usah takut. Kalau Nah, memang itu dokumennya itu benar-benar ada gitu loh. nah, misalnya Kan gini, kan ini kan saya ah, sempat nanya-nanya ke pakar hukum. Ini Pak Hasto katanya sudah punya video terkait korupsi pejabat tinggi negara. Nah, saya nanya kepada pakar hukum. Apakah Pak Hasto itu bisa kena hukum jika sudah ngomong di publik bahwa memiliki video-video korupsi publik, apa petinggi negara, tetapi tidak menyerahkan atau tidak membuka itu video, apakah dia kena hukum? Nah, dari pakar hukum itu mengatakan, ya Pak Hasto bisa kena hukum, artinya dia menyembunyikan alat bukti keterlibatan petinggi negara dalam korupsi. Nah, menurut Anda bagaimana? memang benar Pak Saleh. Kalau kita ini tahu tentang terjadinya kejahatan kita diam saja, ya kita pun terkena hukum. Kenapa? Kita turut serta menghalang-halangi ya penegakan supervisi hukum. Ya kita tahu, tapi kita sembunyikan. Itu kita bisa dituntut hukum. Itu bisa karena turut serta menyembunyikan sesuatu yang terjadi sesuatu untuk dilakukan penyidikan itu kita kena Pak Saleh itu benar itu setuju jadi jangan juga membangun opini membuat hal framing yang tidak ada dikatakan ada. Nah kalau sekarang saya sampaikan saja
untuk penegak hukum, petugas penegak hukum di Indonesia ini, ya laksanakan saja, ya. Yang penting mereka itu memang benar-benar tidak terlibat, kenapa harus takut, ya kan? Berarti Pak Hasto ini bisa dikejar lagi oleh hukum terkait video yang dikatanya dibuat Bisa, itu. secara IT juga membuat kegaduhan kok. Ini kan membuat gaduh dengan pernyataan sikapnya bahwa Iya. dia punya data yang katanya siapa itu Bu Koni itu Hmm. disimpan di mana itu, di Di Rusia ya, Rusia di sudah Rusia, diakte-notariskan. takut, dia takut bocor kan. Lah, apa 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 masuk akal kan? Kalau itu data kejahatan seseorang, kenapa harus disembunyikan? Kalau itu memang ada, itulah Sebenarnya kepercayaan. hebatnya. Iya, inilah hebatnya orang-orang politik Indonesia ini. Mereka menggiring opini, membangun framing, seolah-olah dia punya kartu matinya pejabat-pejabat negara. Yang endingnya saya tahu ini tujuannya melempar isu ini untuk dijadikan bargaining. Jadi pejabat-pejabat yang merasa punya salah, punya trup, punya dosa, dia takut. Nanti ya, yang terjadi apa? Penegakan hukum secara deal-dealan, bargaining. Hmm. Itu gak bagus dalam penegakan supervisi hukum, Pak Saleh. Berarti kita harus tuntut juga Pak Hasto ini untuk membongkar itu. Kalau enggak, nanti dikejar oleh Iya, hukum. makanya kemarin saya juga nulis di media, saya tentang Pak Hasto untuk buka-bukaan. Ya, kalau itu memang benar dia punya dokumen, rekaman percakapan ataupun apa yang menutupi kelakuan bobroknya pemerintahan sebelumnya, kenapa nggak dibuka saja? Hmm. Atau jangan-jangan pernyataan Pak Hasto cuma apa, nakut-nakutin Hmm. supaya KPK takut, supaya kepolisian takut, supaya petinggi-petinggi negara yang takut. Masa negara kalah sama seorang Hasto? Kan nggak boleh negara kalah dengan siapapun, Pak Saleh. Betul. Nggak bisa. Jadi saya tantang Pak Hasto, ayo kita buka-bukaan. Buka datamu, katakan yang maling-maling, yang benar itu benar, yang perampok siapa orang-orangnya supaya negara ini selesai urusan korupsi setan-setan yang ada di negara ini. Saya rasa Hmm. itu Pak Saleh. Jadi jangan jangan hukum dipolitisir, ya. Jangan hukum dijadikan bargaining, nggak boleh. Itu bahaya sekali masalah itu, masalah Pak Hasto kalau memang tidak lanjut, ya. Siapapun dia, jadikan hukum itu sebagai panglima tertinggi di Indonesia ini tentang bicara keadilan, ya. Ini nggak boleh. Siapapun dia, tidak penegakan supervisi hukum, nggak boleh pandang bulu, tidak boleh tebang pilih, tidak tajamnya ke bawah, tumpul ke atas, itu nggak boleh. Hukum harus lurus, seluruh lurusnya. Nah, saya rasa itu Pak Saleh. Oke, penutup, coba berikan saran atau pesan kepada Pak Hasto terkait masalah ini. Untuk keringanan hukuman atau seperti apa. Siapa tahu Pak Hasto terkutuk hatinya. Oke, selamat sore Pak Hasto. Saya hormat, saya salut dengan karir sampean di bidang politik, ya. Jadilah seorang nasionalis yang benar-benar cinta kepada negara ini, ya. Jadilah manusia yang idealis yang lebih mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, ya. Jadilah justice kolaborator saja Pak Hasto, ya. Anda punya truk, buka saja di publik. Ya, mungkin saat ini banyak orang benci dengan Anda, tapi ketika Anda berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, tentu publik akan berpikir lagi bahwa Pak Hasto tidak sejelek itu, ya. Jadi Pak Hasto, jadilah justice kolaborator yang sanggup mengungkap kebenaran di atas kebenaran. Saat itu Pak Hasto, ya, kami akan di belakang Anda ketika Anda berani mengatakan yang jahat itu jahat, yang benar itu benar, ya. Nggak usah bermain drama, nggak usah bermain politik di atas hukum. Tegakkan hukum yang sebenarnya. Saya yakin Anda akan menjadi pahlawan ketika Anda akan berani mengatakan itu yang tidak benar dan buka semuanya dengan gamblang supaya apa? Semua permasalahan bisa selesai segera, tidak tidak berlarut-larut. Ya, terima kasih Pak Asto, selamat sore dan merdeka. Oke, mantap. Ya, selesai itu Pak Saleh ya.